BBM naik, NKRI harga naik. Kita menganut sistem welfare state ya, negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan itu fungsinya adalah dia ikut andil mensejahterakan masyarakat. Maka kita ingin, yuk sejahterakan, jangan berbisnis dengan rakyat. Memberikan sikap bahwasanya keberpihakan dia itu kemana gitu. Selamat malam Sobat Rubero, balik lagi di Rubero Podcast. Malam ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapa mereka? Oke, mereka adalah bisa kita katakan calon perubah masa depan. Apa itu? Ya, mereka adalah mahasiswa yang taraf pemikirannya sudah jauh. Jadi pemimpin masa depan nanti insya Allah. Amin. Amin. Yang pertama ini ada Bang Riki. Ya, salam kenal. Selamat malam Bang Riki. Yang kedua ada Bang Agung. Ya, salam kenal semua. Siapa mereka? Kita akan memperkenalkan mereka satu persatu. Dari Bang Riki dulu nih. Yap. Bang Riki ini ketua kami. Iya, betul. Ya, Provinsi Bengkulu Bang ya. Kita ketua kami daerah Kota Bengkulu. Daerah Kota Bengkulu. Coba perkenalkan sedikit nih. Gimana biografi singkat dari Bang Riki ini? Oke, salam kenal Bang Jusa ya, Bang Siap. Jusa selaku tuan rumah. Saya Riki Pratama Putra dari kami daerah Bengkulu, sekarang menjabat ketum dan status sekarang berkuliah di Magister Hukum Universitas Bengkulu nih Bang. S2 ya? Ya, S2, alhamdulillah. Luar biasa. Untuk Bang Agung. Oke, mungkin salam kenal semuanya dan terkhusus Bang Yusa. Saya Agung Royhan, kalau sekarang mahasiswa Fakultas Keguruan dan Pendidikan, program studi Pendidikan Matematika di Universitas Bengkulu. Universitas Bengkulu. Ya, Universitas sekarang- Bengkulu semua ya, ya berarti ya? Satu kampus Satu ini. alma mater. Satu alma mater. Senior junior ya? Ya, ini senior saya ini. Oh, senior. Oke. Ini saya agak awam. Kami. Kalau Bang Agung nih waka di Presiden Mahasiswa. Iya, Saya Presiden agak Mahasiswa. masuk karena saya pernah di Presma Presma, ya. Nah, di kalau BEM, kami ya. apa sih kami itu? Kami itu organisasi kepemudaan. Kita itu organisasi kepemudaan ya. Singkatan dari kami itu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Muslim Indonesia. Nah, kami ini sendiri itu punya visi, Bang. Kita punya visi bagaimana menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan itu yang Islami. Kemudian pemimpin-pemimpin masa depan yang punya integritas dan bisa membawa sesuai tagline kita di kami, Jayakan Indonesia 2045. 2045. Jadi kalau kami ini sebenarnya ya kita gerakan mahasiswa yang fokus pada gerakan dakwah, kedua fokus pada gerakan sosial independen, ketiga fokus pada gerakan politik ekstra parlementer, dan kita juga adalah gerakan intelektual prophetic. Berat. Ya berat gitu. Berat. Saya sendiri berat mendengar ya. Jadi sederhananya kami ini sebuah wadah untuk apa? Kami ini wadah untuk kita, untuk pemuda Bengkulu, pemuda Indonesia, seluruh anak muda bangsa ini untuk mengeksplor diri. Bagaimana kita bercita menjadi seorang muslim negarawan. Apa itu muslim negarawan? Adalah seorang yang memiliki nilai keislaman yang kental, tapi dia adalah negarawan nih. Siapa tuh negarawan? Negarawan itu adalah orang yang berpikir tentang generasi selanjutnya, bukan berpikir tentang pemilu berikutnya. Jadi tugas kita adalah menciptakan calon-calon pemimpin masa depan yang punya mindset membangun generasi, yang punya mindset membangun peradaban, sehingga kita punya konteks atau tagline bersama yaitu muslim negarawan itu. Wah. Itulah kami gitu. Berarti orientasinya nanti di 2045 pemimpin-pemimpin bangsa ini bukan menunggu pemilunya ya? Iya, bukan menunggu pemilunya, tapi dia sudah punya cita-cita besar membangun peradaban generasinya gitu kan. Bukan, saya harus pegang kekuasaan.
kalau bagi kami kekuasaan hanya wasilah, hanya jalan untuk membangun generasi yang masa yang akan datang itu. Memang luar biasa. Kelihatan ya Bang Riki nih cocok bener jadi ketum nih. Iya. Ketum. Syukur. Syukurnya cocok. Oke, Bang Agung. Ini presiden mahasiswa. Kita berbicara tentang presiden mahasiswa di mana ada negara kecil di sebuah universitas Betul, ya. betul. Bener ya, ada Ya, presiden, ada gubernur, ada bupati. ada bupati ya, bener ya. Nah, peran serta presiden mahasiswa dalam sebuah universitas seperti apa? Oke, jadi mungkin saya jelaskan dulu secara garis besar atau in general. Di kampus itu kita sudah belajar yang namanya miniatur negara. Artinya di dalamnya itu ada organisasi-organisasi yang bisa kita sebut ya ada presiden mahasiswa, kemudian ada dewan perwakilan mahasiswa, kemudian ada di bawahnya ada gubernur mahasiswa, kemudian ada juga bupati hima gitu. Jadi peran kita sebagai presiden mahasiswa itu bagaimana kita menjadi wadah aspirasi mahasiswa. Jadi kita organisasi itu namanya Badan Eksekutif Mahasiswa ya. Yep. Jadi itu bergerak pada pelayanan dan pergerakan. Nah, artinya kita melayani mahasiswa untuk bagaimana menyuarakan aspirasi mereka, baik itu mahasiswa dan masyarakat. Kemudian ya kita sama-sama bergerak sebagai pemuda karena saya yakin ya kekuatan terbesar hari ini yang dimiliki Indonesia adalah pada pemudanya. Benar sekali. Kalian adalah gambarannya nih. Iya. Dua orang ini adalah gambarannya sekarang di depan Yang saya. saat ini jadi pemuda. Ya, Hari ini tetap jadi pemuda dulu. Benar. Jadi Iya. di Presma sendiri nih, Bang Agung sudah berapa lama di jabatan sekarang nih, wakil presiden mahasiswa nih? Oke, kita Periodenya berapa lama sih sebenarnya? Kalau periode kepengurusan kita sayangnya itu tidak sampai 1 tahun. Tidak sampai 1 Iya, tahun. Desember ini kita sudah habis SK. Karena kemarin ada beberapa konflik di internal mengakibatkan untuk dilantik itu pada bulan 4. Jadi bulan 4 itu dilantik, sampai sekarang masih berjalan dan masih ada beberapa kegiatan dan program kerja serta pelayanan kita sebagai pemuda untuk mahasiswa dan masyarakat yang belum tertuntaskan. Gajinya nggak full dong, nggak full 1 tahun dong. Kita belum bikin gaji, Bang. Kayaknya udah ada gajinya. Wakil presiden kan, nah, gambaran orang, wah ini Udah mobil ada dinas dinas nih, nih. udah dinas ini, udah ada mobil dinas ini kan. Oh jadi, nggak 4 tahun Bang ya, 5 tahun apa kan? Kayak presiden bener. Kalau normalnya 1 tahun. Oh ya. Kalau 5 tahun nggak lulus lah ya berarti ya. Oke, terus di kampus sendiri kaderisasi jadi seorang badan eksekutif itu untuk mahasiswa seperti apa, untuk di semester berapa atau bagaimana, atau ada kriteria khusus untuk teman-teman mahasiswa? Oke, jadi kalau di mahasiswa itu setiap mahasiswa tuh diberikan kebebasan untuk bagaimana mengeksplor diri gitu. Jadi kalau saya memang dari awal itu memang basic saya ke organisasi. Nah, jadi di awal itu saya ikut tuh berbagai organisasi. Di tingkat fakultas itu ada namanya organisasi Forum Studi Islam. Saya juga FOSI 2018. 2018 di sana saya. 2018, kemudian 2019 tetap di FOSI dan 2020 saya menjadi ketua umum. FOSI? Ya, ketua umum FOSI dan lanjut dengan basic saya di kepemimpinan, ya saya mempunyai bekal dong. Punya bekal atas apa pengalaman yang saya miliki. Ya, jadi saya mencoba juga ke taraf yang lebih tinggi lagi, yaitu gubernur mahasiswa waktu itu. Oh, gubernur mahasiswa. Ya, gubernur mahasiswa pada tahun 2021. Oh, 2021. Jadi ya, 1 tahun menjabat sebagai gubernur mahasiswa, tapi ya masih kendala online lah waktu itu kan. Nah, jadi ya proses itulah yang dijalani oleh mahasiswa hari ini untuk mengikuti. Tapi pesan saya untuk mahasiswa semua, jangan takut bertanya kepada kakak tingkat. Dan kakak tingkat itu ya memiliki pengalaman lebih loh. Kakak tingkat itu bukan cuma minta nomor Anda Iya. loh. Minta nomor Anda loh. Jadi dia Marah-marah aja ya. dia banyak itu ilmu yang mau dia kasih, tapi kadang dia agak sungkan untuk memberikan secara langsung, kecuali kita yang bertanya. Betul. Malu, gengsi juga loh, ya. mungkin dong. Kita udah tua gitu kan. Nah, kalau untuk kami sendiri, Bang Riki, kaderisasinya seperti apa sih? Klasifikasi anggotanya itu seperti apa? Iya. Nah, kalau di KAS sendiri kita tuh punya jenjang-jenjang pengkaderan ya.
Jadi ada DM1, ada DM2, ada DM3. Apa tuh DM? DM Direct itu- message. Bukan ya? Bukan ya? Saya Instagram. DM itu Dauro Marhala. Nah, Dauro Marhala ini artinya kalau bahasa Indonesia itu latihan tingkat. Nah, latihan tingkat atau latihan kepemimpinan lah ya. Latihan kepemimpinan tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3. Nah, jadi jenjang pertama untuk gabung di kami itu yang pertama wajib statusnya adalah mahasiswa. Harus mahasiswa ya. Mahasiswa. Yang kedua, dia beragama muslim. Yap. Ya, beragama muslim. Kemudian mengikuti DM1 tadi atau latihan tingkat 1. Nah, ketika dia udah latihan tingkat 1, ini ada pengawasan kan? Ada dilihat nih indeks jati diri kadernya. Udah penuh belum nih syaratnya? Misalnya apa? Oh, ini secara nasionalismenya udah tumbuh misalnya. Kemudian kepakaran intelektualnya udah bagus. Keislamannya udah bagus juga. Nah, kita naikin tingkatnya, ikut DM2. Setelah DM2 ada lagi tuh, ada training for instruktur, itu dia jadi instruktur yang ngisi materi dan lain sebagainya gitu kan. Terus sampai kepada taraf DM3. Nah, itu jenjangnya. Jadi setelah DM1 mereka berstatus sebagai anggota biasa 1 kami. Oke. Kalau setelah DM2 jadi anggota biasa 2 kami, setelah DM3 menjadi anggota biasa 3. Dan itu berlaku sampai umur 30 tahun. 30 tahun 30 ya. tahun. Udah ketuaan kalau 30 Ya, tahun. kalau udah 30 kayaknya udah harus ke profesionalisme yang lebih lagi gitu kan. Berarti ada orang yang memantau setiap anggota. Ya, Iya. ini kan istilahnya kita bisa melihat potensi seseorang Nah, kan. Oh, iya. orang ini udah cocok nih Di posisi ini, Ya, misalnya. di tingkat 2, tingkat 3 tadi. Berarti memang ada orang Ya. khusus. Jadi kita punya kakak mentor. Jadi dibuat semacam coaching klinik gitu kan, atau Grup berarti, grup. mentoring kecil. Itu kita dimentorin di situ soal kuliah gitu kan, soal berorganisasi, dan itu memang benar-benar diawasi. Jadi setiap orang itu diberikan mentornya, karena menurut para ahli gitu kan, orang pakar-pakar kepemimpinan, satu cara bagaimana kita untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang besar, yang pertama adalah kita mesti memahami itu apa learning skill kalau di kampus. Jadi skill untuk bisa belajar cepat. Iya. Yang kedua, kita mesti punya kemampuan membaca cepat. Makanya kan Steve Jobs ya, kalau ini orang terkaya gitu kan, Bill Gates. Kata beliau, apa kemampuan yang kalau Bapak mau itu dimiliki sekarang? Kalau bisa, saya pengen punya satu kemampuan, apa? Menjadi pembaca yang paling cepat. Kenapa? Karena dengan membaca dia punya banyak pengetahuan. Banyak pengetahuan, Semakin ya. cepat dia membaca, semakin banyak buku yang dibaca, semakin besar pemikirannya. Nah, yang ketiga tuh mesti punya mentor. Kita kan nggak bisa nih, hidupnya harus punya mentor dong. Kalau mau belajar agama ya sama guru agama gitu kan, Ya. belajar organisasi ya sama mentor organisasinya. Nah itu yang kita bangun di kami. Jadi memang setiap orang individu tuh dikasih mentor masing-masing untuk bisa berkembang di kampus. Ya, karena diri sendiri tidak bisa menilai Ya, ada blind spot gitu Blind kan. spot, benar-benar. Itu tugas mentornya. Ya, tugas mentor Menarik di situ. sekali kami ini. Nah, kalau di presiden mahasiswa nih, kalau ini kan ada masa ya, ada masa jabatan, ada masa. Bang Agung ya. Jadi setelah masa jabatan nih, kayak Bang Agung nih, berarti bulan apa nih Bang Agung kelar? Desember kita kelar. Pemilu lagi di Desember. Ya, sudah tahun ya. sekarang pun sudah tahap pemira namanya kalau di universitas itu ya. Pemira, oke. Nah, kalau sudah tahap itu, Bang Agung nih ngapain lagi di kampusnya? Ngurus Habis skripsi. jadi wakil, apa ngurusin balik to basic menjadi seorang mahasiswa biasa, atau memang ada tanggung jawab lain sebagai ex dari anggota BEM dari kampus gitu loh? Oke. Ini mungkin kalau untuk amanah dan tanggung jawab sekarang itu kita secara SK itu memang Desember. Tapi kita sebagai aktivis atau mahasiswa yang menjadi poros pergerakan terdepan itu memiliki beban moral. Artinya ya kita memang tidak ada tanggung jawab secara resmi atau full lagi di BEM pada saat selesai. Tapi jika teman-teman dari BEM ya meminta kita bantuan untuk mengisi ini atau berdiskusi terkait dengan ini, karena kita mungkin dulu mempunyai pengalaman dan basic di sana, Ya. ya kita welcome gitu. Kita welcome. Tapi memang kalau secara Tertulis tidak ada jabatan Dan, khusus ya untuk ex gitu ya. nggak ada. Cuma moral. Cuman moral saja. Kita nggak berani juga mau bantu ini bantu itu. Nah, harus begini begitu. Nanti takutnya kan ada perspektif lain. Artinya ya tanggung jawab kita selesai sampai Desember ini. Gitu. Oke, kayak gitu. Oke, untuk di kami dan di Presma ini kan sebuah
wadahnya mahasiswa ya. Tentu ada pertemuan antara kader kami, kader Presma dalam sebuah kegiatan. Itu mungkin pernah nggak terjadi gitu? Itu pasti sangat mungkin. Mungkin. Pasti sangat mungkin karena era sekarang, apalagi pemuda sekarang ya, harusnya sudah paham betul bahwa eranya sekarang itu adalah eranya kolaborasi dan eranya kolaborasi itu. Jadi kolaborasi dan kolaborasi ini artinya pemuda sekarang tuh udah nggak bisa gerak masing-masing, udah nggak bisa sendirian lagi karena bangsa ini terlalu besar untuk bisa dikelola segelintir orang. Makanya dalam satu diskusi kami pernah sampaikan gini, Bang. Indonesia ini rumit. Maka hanya orang-orang yang siap dengan segala kerumitan Indonesia yang siap memimpin bangsa Indonesia ini. Maka pemuda harus siap dengan segala kerumitan itu, harus mampu mengelola kerumitan itu, baru dia layak menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Indonesia ini. Nah itu yang kami pikirkan gitu kan. Dan dengan segala kerumitan ini nggak mungkin dong hanya kami sendiri yang membangun Indonesia, hanya BEM sendiri misalnya. Nah maka harus kolaborasi. Dan kita mungkin di berbagai kesempatan sering buat diskusi, ngobrol, walaupun nggak terlalu formal, misalnya di warung kopi misalnya kan. Karena diskusi-diskusi kecil seperti itu kan banyak itu yang lebih mengena ya, lebih topiknya lebih enak kali ya tempatnya kayak gitu. Tapi kalau kegiatan resmi kayak gitu yang diagendakan atau ya bisa dikatakan memang ada di jadwal masing-masing, ada nggak kegiatan-kegiatan kayak gitu? Biasanya ada sih. Misalnya BEM punya agenda gitu kan, ngundang kami secara resmi nih, kemudian hadir kami gitu. Ataupun sebaliknya, misalnya kita punya agenda diskusi, atau kalau yang paling sering bareng kayaknya di jalanan ya. Jalanan. Oh ini ya apa? Orasi gitu, aksi ya. Gitu. Oh ya pasti ketemu itu, ya. Itu pasti ketemu gitu kan. Karena itu semua elemen kan pasti ada ya, baik dari organisasi lain, dari BEM, dari kami. Iya benar, karena kalian adalah bisa dibilang tokoh-tokohnya lah mungkin ya. Kalau pemuda-pemuda di ya kita anggaplah Provinsi Bengkulu kali ya, dalam menggalang aksi kali ya. Luar biasa kalian. Jadi apa nih agenda paling dekat kemarin-kemarin nih yang pernah collab bareng? Bukan YouTuber aja nih yang bisa collab. Mahasiswa juga bisa collab kan? Apa nih Bang Agung? Oke, kalau untuk kolaborasi secara resmi antara BEM ya, kan kalau kita wadahnya namanya Badan Eksekutif Mahasiswa BEM, dengan kami ini kalau secara resminya memang belum ada. Nah, belum ada secara resmi kita kolaborasi agenda ini. Tapi benar yang disampaikan Bang Riki tadi, ya kita resminya di jalanan gitu. Pada saat aksi kemarin itu resmi diagendakan betul. Nah, itu sudah berdiskusi panjang untuk terkait dengan pembahasan itu. Banyak ya tapi peserta di kalau mahasiswa mengadakan aksi-aksi gitu ya. Bagi yang terpanggil dia pasti akan datang gitu kan. Jadi ada jiwa yang terpanggil, ada yang tidak. Ada yang terpanggil, ada yang tidak, ada yang ya biasa aja gitu kan, ada yang dia perlu suarakan gitu. Tapi rame. Ya, dan tugas saya kita lihat rame, berarti banyak yang terpanggil. Banyak yang terpanggil. Artinya kesadaran pemuda Bengkulu masih tinggi. Masih tinggi, benar. Itu tugas sih. Kita sebagai BEM ini, sebagai pemuda penggerak itu memanggilnya gitu kan. Nah, itu. Jadi setiap aksi itu ya kita mobil komando tuh di unit itu keliling, manggil mahasiswa, yuk kita sama-sama turun ke jalan. Oh jadi pribadi, personal gitu, atau ada form-form resmi kayak dicetakin undangan, ayo ikut demo, kayak gitu, enggak? Apa gimana tuh? Itu panggilan hati sebenarnya. Jadi sebelum aksi itu dipanggil semua ke elemen ya fakultas-fakultas untuk ikut. Jadi pada saat 6 September kemarin aksi itu cukup sangat banyak saya rasa mahasiswa UNIP. Nah, sepertinya mungkin ada 1.000 mahasiswa UNIP yang turun waktu itu. Mayoritas bisa juga. Mayoritas mahasiswa UNIP yang datang. Luar biasa. Kalau di kami sendiri, kalau kayak kegiatan-kegiatan jalanan lah kita anggap lah ya, kita bilang kayak gitu orasi, itu memang dihimbau, dipanggil, atau memang itu adalah jiwanya kami gitu loh. Ya itu sebenarnya udah jiwanya ya. Makanya tadi saya sampaikan di awal kan bahwa kami itu 4 poin yang jadi utama tuh. Gerakan dakwah artinya itu mengajak orang ke kebaikan, amar ma'ruf gitu kan bahasa agamanya gitu. Kemudian gerakan sosial independen, ini bicara soal sosial masyarakat, artinya pendampingan masyarakat, bicara soal program kemasyarakatan, sama misalnya membagikan sembako, kemudian membina anak-anak kecil. Nah, itu tugas kami juga. Nah, yang ketiga tadi adalah intelektual profetik. Apa sih intelektual profetik? Ini kan agak tinggi sekali bahasanya. Saya aja nggak sampai nih. Nah, intelektual profetik yang dianut oleh kami ini adalah gambaran bahwa kami ini intelek, orang yang punya kecerdasan berpikir, kebijaksanaan, tapi dia juga membawa visi-visi kenabian.
Nah, itu profetik itu kan membawa visi kenabian, artinya berdakwah, menyampaikan kebaikan, mencegah orang dari keburukan. Nah, itu tugas kami. Dan yang terakhir nih, ini yang soal jalan-jalanan gitu kan, bahwa kami adalah gerakan politik ekstra parlementer. Kami ini adalah gerakan politik tapi di luar parlemen di luar gitu parlemen, kan ya. Makanya caranya adalah jalan, kemudian komunikasinya terbuka ke semua pihak dengan elemen mahasiswa, masyarakat sipil, stakeholder yang lain untuk sama-sama apa? Makanya kita punya mindset adalah kritik konstruktif. Apa kritik konstruktif itu? Kita ketika baik maka kita akan apresiasi, ketika jelek maka kita harus kritik. Maka kita berjalan situ secara seobjektif mungkin gitu Iya, kan. benar. Jadi dalam sebuah lembaga nih, anggap lembaga kami dan Presma. Itu kan tentu kalau mengkritik sesuatu atau ingin melakukan sebuah orasi atau demo atau sebagainya, tentu tidak langsung aja dong. Iya. Ngujuk-ngujuk lari-lari. Saya tidak terima, saya tidak, nggak mungkin dong kayak gitu kan. Jadi sebenarnya alur dan plotnya seperti apa sih dalam sebuah di lembaga kalian itu seperti apa? Dari Presma dulu deh. Oke, mungkin ini sedikit saya luruskan Bang. Untuk lembaga atau wadah itu namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau di BEM itu kan pimpinan tertingginya Presma, Presiden Mahasiswa. Nah, untuk alur terkait dengan Maaf kalau saya salah. ya, Mohon supaya dimaafkan. dimaafkan ya penonton ya. Jadi biar jelas kan, biar clear di sana. Jadi mungkin pertama kita di BEM itu selain ada Presma, ada Wapresma, itu ada menteri-menteri. Menteri, Ya, ini ada benar-benar tatanan negara tadi. tatanan negara ya. Ada namanya Siapa menteri kelautannya sekarang? Kalau kelihatan belum ada. Belum ada. Jadi ada namanya Menteri Polkastrat, Politik dan Kajian Strategi. Jadi menteri ini pembahasan terkait dengan ya bagaimana dia mencikapi terkait kebijakan pemerintah hari ini. Jadi itu dikaji semua. Jadi kita bergerak mahasiswa ini bukan hanya langsung kayak tadi Bang Jusa katakan harus ayo jalan ke sana ke sini ikut, enggak. Tapi ada kajiannya, ada yang kita bahas. Oh ternyata di sini salahnya. Artinya ada kajian dan pencerdasan ke mahasiswa. Ya, kalau mahasiswa itu di IG BEM KBM Unip, yaitu di setiap sebelum aksi IG BEM KBM Unip ya. Follow. Ya. Atau bisa juga IG Agung Royhan. Ini udah personal ya. Jadi di sana diberikan pencerdasan, Bang. Di sana diberikan pencerdasan bahwasanya ini yang faktor kenaikan BBM misal dan yang seharusnya seperti ini. Jadi sebelum kita mengambil sikap ada hal yang harus kita analisis dan kita kaji gitu. Kajian alamiah Ya. berarti ya. Ini berarti benar-benar harus dikaji Iya, betul, dikaji dulu. baru turun gitu Baru ya. turun gitu. Ya malu dong kalau lagi turun-turun. Nggak tahu Ngapain apa-apa. kalian turun-turun kan malu juga. Iya. Kalau di kami ada juga kayak gitu kajian-kajian kayak gitu. Bang. Iya, kalau di kami itu pasti gitu. Bahkan kita punya agenda rutinan ya. Kalau di kami itu ada LDK namanya, Bang. Apa tuh LDK? Lingkar Dialektika Kami. Jadi lingkar dialektika kami itu udah jadi tools bagi kita untuk bisa diskusi banyak hal isu. Jadi kita bicara di situ soal isu-isu kedaerahan. Karena fokus kita tuh piramidanya kayak gitu kan. Jadi piramidanya terbalik tuh. Oh, ke Segitiga bawah ya. terbalik ya. Oke. Porsi yang paling besar dan utama itu berada di atas, itu adalah daerah. Porsi yang kedua itu adalah provinsi. Porsi yang ketiga adalah nasional dan internasional. Nah, makanya kita kalau di isu nasional itu porsinya tidak akan terlalu banyak. Kenapa? Karena kita memang diperintahkan sama ketum di pusat. Tugas kita adalah memperbaiki daerah kita tanpa melupakan memperbaiki Indonesia. Karena kami punya mindset bahwa memperbaiki yang bawah itu akan secara alamiah memperbaiki yang atas. Struktur terkecil diperbaiki, maka struktur yang besar juga akan mengikuti gitu. Makanya kayak gitu ya, mulai dari daerah, piramidanya dibalik, daerah di atas, utamanya paling besar, kemudian provinsi, baru nasional dan internasional. Mengecil gitu ya. Jadi dikaji seperti itu gitu kan. Setelah diskusi, dikaji, dibuatkan di dalam sebuah rilis pernyataan sikap. Jadi ada ininya tuh, ada daftar pustakanya, ada pembahasannya apa, pendapat para ahli apa, sumbernya apa gitu kan. Kemudian landasan hukumnya apa misalnya. Nah, itu nanti baru akan dipublis dan itu yang jadi landasan kita bergerak. Jadi siap ya kalau seandainya dipanggil nih. Kamu ngapain? Iya. Ngoceh-ngoceh di sini. Berarti udah siap semua ya. Itu konsekuensi logis dari kita sebagai mitra kritis. Kita menyebutnya mitra kritis pemerintah gitu kan. Apakah kita benci dengan pemerintah? Ya enggak. Ya enggak dong. Tujuan kita adalah menjadi mitra Memperbaiki. kritis. Nah, Oke, itu. luar biasa. Karena harus disenggol-senggol kan. bener. Jadi ya bener-bener sudah luas sekali ya. Maksudnya pemuda bener-bener sudah Ya.
harus berpikir seperti inilah menurut saya ya. Jadi kalian benar-benar luar biasa. Saya salut. Salut bener saya kedatangan dua. Ya, sekali lagi ini Bang Riki, ini Bang Agung. Mereka calon-calon pemuda masa depan yang luar biasa. Amin. Oke, pesan nih Bang. Pesan untuk pemuda-pemuda yang sekarang mungkin lagi tidur. Oh iya. Ya, mungkin sekarang lagi nongkrong di warnet atau lagi main Mobile Legend. Oke. Ngapain nih? Harus Gimana? ngapain? Iya, harus ngapain nih pesannya? Gimana, Bang Riki? Oke, dari saya. Pemuda itu sedang berada di fase teriknya matahari. Dia sedang berada fase panas-panasnya, dia sedang berada pada fase membara-membaranya. Maka jangan sampai terik yang membara itu, terik yang panas itu berlalu tanpa karya yang mempesona. Nah, maka seorang pemuda tugasnya adalah membawa perubahan, dan perubahan itu hanya bisa dilakukan dengan literasi yang cukup, dengan membaca buku yang banyak. Kita bicara soal pembaharuan tanpa membaca buku itu halu. Ketika kita bicara soal menjadi penginspirasi tanpa kekuatan literasi yang cukup, itu fantasi. Iya. Karena negara ini tidak akan maju tiba-tiba. Kalau dalam konteks agama ini Islam tidak akan jaya serta-merta, maka dengan satu nyawa nih yuk bergerak gitu kan. Karena tugas kita pemuda adalah menjadi pembaharu bangsa. Benar sekali. Kalau dari Bang Agung, gimana nih? Kalau dari saya terkait dengan pemuda hari ini ya, sebenarnya kita ini sebenarnya belum sadar aja kekuatan pemuda itu sangat besar. Jadi kalau di mahasiswa itu ada namanya peran mahasiswa. Jadi ada beberapa peran mahasiswa yang mungkin di setiap saya bertemu dengan adik-adik mahasiswa saya sampaikan. Peran mahasiswa ini ada social control, kemudian ada iron stop. Jadi kita sebagai bagaimana menjadi wadah masyarakat hari ini gitu, tumpu masyarakat untuk bergerak hari ini. Jadi mahasiswa mempunyai pola pikir yang lebih kritis terkait dengan kebijakan hari ini. Ya jangan disia-siakan. Entah nanti bagaimana pergerakan itu, apakah di jalan ataukah melalui karya tulis misal, itu tidak jadi masalah. Tapi jangan sampai hari ini pemuda diam. Kemudian saya ingin sampaikan juga bahwa ya seperti yang Bang Riki sampaikan tadi kan, pemuda hari ini kalau kita ingat Sumpah Pemuda, jangan kamu jadi abunya Sumpah Pemuda, tapi jadilah apinya Sumpah Pemuda. Iya, kan? Jadi harus membara. Semangat pemuda gitu pemuda kan. itu harus semangat. Iya. Energi. Jadi Sumpah Pemuda itu dicetuskan kan karena itu kan, bahwasanya pemuda ini memiliki kekuatan yang besar. Ini sedikit menarik untuk saya. Pemuda-pemuda sekarang ini kuat sama matahari ya. Iya. Tahan demo panas-panasan. Ya ya, kita ambil contoh aja yang kayak kemarin ya di kita kan di Bengkulu. Mungkin teman-teman ikut serta dalam orasi yang terjadi di gedung DPR terkait ya kebijakan pemerintah, salah satu kebijakan pemerintah tentang itu tuh. Jadi apa sih yang masyarakat inginkan dari orasi kayak gitu menurut kalian apa sih? Demo di DPR kemarin lah kita anggap. Gimana tuh? Efek dampak dari orasi tersebut tuh apa sebenarnya, Bang Agung? Bang Agung nih. Oke. Gini, sekecil apapun langkah itu sebenarnya menunjukkan keberpihakan kita. Kalau kita ketahui kisah burung pipit di Nabi Ibrahim itu ya. Jadi pada saat Nabi Ibrahim dibakar itu ada burung pipit yang ngambil satu tetes air dan itu ditertawakan oleh hewan yang lain. Artinya satu tetes air itu sebenarnya tidak bisa memadamkan api, tapi dia memberikan sikap bahwasanya keberpihakan dia itu kemana gitu. Jadi begitulah posisi mahasiswa hari ini. Meskipun langkah yang dilakukan mahasiswa terkadang ya tidak cukup signifikan pengaruhnya, tapi itulah keberpihakan mahasiswa bahwa ternyata memang Indonesia dan pemerintah hari ini tidak baik-baik saja. Dan ya betul. Ya karena di setiap aksi ya 6 September saya ikut aksi, kemudian 26 September kemarin juga aksi di depan gedung DPRD kita menyuarakan aspirasi kenaikan BBM, kemudian Hari Tani, dan itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat hari ini, dan yang berpotensi bergerak itu adalah mahasiswa dan pemuda. Ya. Dan gini Bang, saya ingin klarifikasi dulu nih. Saya waktu ke aksi itu banyak sekali yang DM dan yang nanya. Ini di TikTok pun banyak yang mention itu. Ini kuliahlah dulu nih, ngapa nyuruh Pak Jokowi mundur katanya gitu kan. Ya, tentu dong, banyak dong. Kita waktu itu memang lantang, bahwasanya jika memang tuntutan ini tidak diakomodir, maka kita mendesak untuk Jokowi mundur dari jabatannya. Artinya ya sebenarnya yang salah ini adalah
titik dari presiden ini, ya bukan pribadi presiden gitu. Oke. Jadi kalau tanah negara itu kan tertinggi pimpinan adalah presiden. Jadi keputusan semua pun di presiden, artinya menteri-menteri yang lain itu ngikut presiden. Jadi yang bisa kita salahkan dalam kasus ini terkait dengan ya BBM naik adalah presiden, artinya tidak bisa kita langsung ke menteri-menteri yang lain meskipun itu memang ada imbasnya ke sana. Oke. Gitu ya. Kalau dari sudut pandangnya Bang Riki ini gimana? Ya, apa sih dampaknya buat rakyat kalau misalnya menyuarakan aspirasi mereka Iya. ya? Kalau bagi kita sendiri, di kami misalnya selalu kita tanamkan seperti ini. Kita banyak membaca buku, kita banyak membaca jurnal, kita banyak berdiskusi. Itu semua harus menjadi hal-hal yang membumi. Maka tugas kami sebagai mahasiswa, ketika rakyat punya aspirasi dan tidak bisa menyuarakan, kitalah yang bersuara. Ketika lidah rakyat keluh dan tidak bisa berbunyi, maka kita yang menyampaikan aspirasi. Ketika masyarakat bingung untuk bersuara kemana, maka kita yang akan sampaikan itu harus sampai kemana. Nah, itulah yang kita lakukan dalam hal ini. Kita ingin menjadi lidahnya rakyat. Kalau Bung Karno bisa membangun revolusi bangsa ini karena ia disebut sebagai lidahnya rakyat, maka kita mahasiswa pun harus menjadi lidahnya rakyat. Masyarakat itu mungkin mengeluh, tapi dia tidak tahu harus mengeluh kemana. Benar. Ya kan? Masyarakat itu mungkin capek, tapi dia tidak tahu harus bersandar kemana. Maka mahasiswa harus menjadi tempat sandaran bagi masyarakat. Mahasiswa harus menjadi orang yang bisa menyampaikan lelahnya masyarakat, dan mahasiswa pula yang harus menyuarakan apa yang ingin disuarakan oleh masyarakat. Luar Itu. biasa. Jadi saya dapat referensi sedikit tentang demo yang terjadi belakangan ini ya di Bengkulu ya. Ini kan agak rame soalnya. Jadi ya saya tertarik dengan kata-kata yang mahasiswa berikan terhadap pemerintah. Jadi di sini saya baca nih kayak BBM naik, NKRI harga naik. Wah, kan ini tentu stigmanya apa nih maksudnya kan? Harga naik BBM naik ke NKRI harga naik. Gimana tuh? Apa tuh? Sebenarnya esensinya apa sih kata-kata yang dilontarkan dari mahasiswa terhadap pemerintah lah kita anggap ya. Itu gimana tuh? Banyak kan kata-kata yang aneh bisa dibilang ya itu kan slang lah kalau kita anggapnya kan. Gimana tuh? Muncul itu memang didesain kah atau ide di lapangan kah atau gimana sih sebenarnya? Bang Agung? Oke, saya. Jadi yang saya ketahui sebenarnya waktu aksi 26 September itu dan 6 September itu yang kita buat khusus itu spanduk yang besar itu BBM naik, Jokowi turun. Ya. Kalau yang tadi itu saya pun ya agak kesulitan menjawab karena memang bukan kita yang tim itu yang menyusun. Nah, terkait dengan hal itu. Tapi gini, konsepnya apapun yang disampaikan mahasiswa artinya apa ya, seperti bahwasanya begini sikap kita, begini yang harus kita lakukan gitu. Nah, artinya meskipun kata-katanya BBM naik, apa tadi itu? NKRI Harga naik. Oh, itu saya dapat juga kemarin dari Pres UGR Lombok. BBM naik, NKRI harga naik. Artinya mungkin plesetan itu. Kan biasanya kan NKRI harga mati. Iya benar, Jadi, NKRI kan harga plesetan, mati. Ternyata di NKRI ini juga semua harga naik gitu artinya. Jadi kalau BBM naik, maka NKRI naik juga. Semuanya gitu. naik ya. Semuanya naik. Transport naik, semua Iya. naik ya. Jadi memang pemikiran mahasiswa itu sulit dicerna lah terkadang kan. Tapi tujuannya baik untuk masyarakat. Gitu. Ya betul sih ya. Bang Riki nih dari kami nih tentu dengan kajian yang segitu luar biasanya tentu ada dong aspirasi khusus dari kami tentang kata-kata baik apapun itu. Dari kami gimana? Ya, kalau kita di kami tentu ada banyak sekali ya kalimat-kalimat satir ya, kalimat sarkas seperti itu yang dilontarkan. Tapi ini saya ingin kasih garis bawah dulu nih. Kalau di kami memang semua kalimat yang kita lontarkan itu pasti tidak akan pernah mencela. Nah, itu yang harus ini. Nah, ketika sarkas misalnya, ada beberapa hal yang kami sampaikan misalnya. Ada contohnya BBM naik, misalnya tadi NKRI harga naik, itu satu misalnya. Ada banyak disampaikan juga. Kemudian yang kedua apa? Kita sampaikan apa? Yang kalau yang ditulis teman-teman itu lebih banyak kepada hal-hal yang sifatnya serius. Jadi kalau di kami ada sarkas-sarkas seperti itu pasti ada. Dan kader tuh banyak buat ini ya, tapi saya tidak hafalkan itu satu-satu. Tapi lebih banyak kepada yang serius sekali gitu kan. Misalnya apa?
negara jangan berbisnis dengan rakyat. Nah, itu ya. itu contoh Dalam ya, kan? dalam benar ya. Maksudnya apa? Yang negara itu apalagi kita menganut sistem welfare state ya, negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan itu fungsinya adalah dia ikut andil mensejahterakan masyarakat. Maka kita ingin yuk sejahterakan, jangan berbisnis dengan rakyat, jangan cari uang dengan peras keringat rakyat. Nah, maka hal-hal yang seperti itu yang kita sampaikan secara serius gitu kan. Oke. Nah, jadi lewat Rubero Podcast nih ya. Iya nih, Rubero Podcast ya. Jadi kita membuka sebuah wadah nih untuk teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan, menyuarakan aspirasi teman-teman, pikiran teman-teman tidak di bawah sinar matahari. Ya, Dengan di cara bawah- yang elegan. Iya, dengan cara yang elegan. Jadi ya enak bisa dilihat di semua kalangan. Benar. Pendapat dari Mas Agung dan Mas Ricky ya. Di era sekarang, oke nggak menyampaikan aspirasi dengan teknik seperti ini, Mas Ricky nih? Iya. Itu sangat berarti ya, karena begini, tugas masyarakat itu, tugas mahasiswa itu kan adalah menggelitik, atau dia istilahnya adalah menyentil pemerintah agar mau bergerak. Dan pressure dari media itu sangat berperan sekali, apalagi di era sekarang dengan membludaknya media sosial, kemudian ada arus digitalisasi yang bahkan tidak bisa dibendung. Maka salah satu alternatif gerakan itu adalah melalui media. Makanya kalau di kami sendiri misalnya kita misalnya kalau ada Rubero Podcast ini sangat berimplikasi sekali kepada hal-hal sedemikian. Kenapa? Karena ada suatu istilah yang disampaikan oleh host Cokro Aminoto. Beliau tokoh dari syarikat Islam gitu kan, pejuang pula, bahkan disebut sebagai guru bangsa karena dia adalah gurunya Soekarno, gurunya banyak tokoh lah. Ketika kami ingin menjadi pemimpin besar katanya, menulislah seperti selayaknya orang wartawan dan berorasilah layaknya seorang orator. Dan ketika kita ada di sini nih, ketika di Rubero Podcast, kita akan bisa berorasi dengan gaya yang santai tapi elegan. Kita bisa menyampaikan pendapat dengan cara yang elegan tapi sampai. Nah, ini yang saya maksud bahwa Rubero Podcast ini satu hal yang patut diapresiasi. Kenapa? Karena ini memberi ruang bagi kita untuk bisa berdemokrasi dengan baik. Karena ciri dari demokrasi adalah kita masih bisa menyampaikan pendapat. Dan ketika Rubero Podcast difasilitasi oleh teman-teman dari Rutan Malabro gitu kan, Rutan Bengkulu, ini adalah sebuah momentum yang menggambarkan bahwa ya setidaknya demokrasi kita ini sedang dalam keadaan yang baik karena kita masih bisa bersuara dan menyampaikan kebaikan. Luar biasa. Untuk Mas Agung sendiri, gimana nih Mas Agung? Awalnya saya dapat pesan atau undangan itu kan sebenarnya kalau kita ke lapas itu kan agak ngeri-ngeri ya. Tapi ternyata ada wadah seperti ini. Jadi luar biasa untuk Rubero Podcast ya, di rutan atau di lapas itu ada tempat kita untuk berekspresi gitu ya. Berekspresi, menyampaikan pendapat, kemudian memberikan tanggapan terkait dengan itu. Dan media di Indonesia hari ini menjadi sorotan dunia. Ya, benar, karena kekuatan media hari ini tidak bisa dianggap sepele. Meskipun orasi di jalan itu tidak bisa kita tinggalkan. Tapi yang untuk di media pun juga harus kita ya coba ramaikan kembali gitu. Karena memang ada kala kita tidak tersampaikan pada saat di jalan mungkin. Ya hari ini dengan pemanfaatan media itu kita bisa menyampaikan secara luas dan santai gitu ya. Benar. Dengan santai, kemudian ngobrol timbal balik dengan orang yang mungkin lebih ada pengalamannya di bidang itu. Artinya kekuatan media hari ini tidak bisa dianggap sebelah mata itu. Jadi pemuda hari ini memang harus bisa memilah dan memilih media mana yang harus bisa dikonsumsi. Dan juga ada memang beberapa media yang berimplikasi negatif kepada pemuda dan mahasiswa. Insya Allah kita nggak aman ya. Kita tetap netral, teman-teman. gitu ya. Kita tetap netral, kita mewadahi teman-teman semua untuk menyampaikan aspirasinya kepada masyarakat, kepada ya semua orang yang mungkin kemarin tidak melihat. Iya, betul. Kemarin tidak melihat kalian ngapain. Kalian lagi apa di sana, apa yang disuarain. Nah, mungkin mereka yang tidak melihat itu bisa menonton kalian nanti di sini. Luar biasa kalian, luar biasa. Jadi apa yang kalian tidak sampaikan, apa yang belum kalian sampaikan, kalian boleh sampaikan di sini. Jadi ya saya berikan waktu, saya berikan silakan kesempatan kalian untuk menyampaikan apa yang menurut kalian perlu kalian sampaikan untuk Indonesia, untuk negara kita, agar ya lebih baik, agar ya
lebih oke lah. Terus tapi sebelum kalian menyentil tentang yang lebih tinggi tentang Indonesia, saya mau tanya nih, yang kalian pikirkan kalau dengar nama penjara nih ya, penjara itu kan asumsi masyarakat adalah tempatnya orang jahat. Iya betul. Tempatnya orang jahat ya. Tapi dengan adanya seperti ini, Rubero Podcast ini kan, jadi harapan kita adalah memberitahu masyarakat bahwa kita tuh nggak seperti itu. Kita tuh nggak seserem itu ya. Ya, contohnya saya kan nggak seserem itu kan. Saya kan pegawai penjara. Nah, jadi support dari masyarakat tuh bisa maksimal ke kita gitu loh. Jadi Rutan Bengkulu tuh tidak seberbahaya itu. Rupanya ada sisi lain. Nah, sisi lain ini coba ya kalian sampaikan ke masyarakat Rutan itu seperti apa sih melalui Rubero Podcast ini gitu. Mas Riki nih. Iya. Saya ingin pakai istilahnya bukan rutan, tapi saya ingin lebih suka menggunakan istilahnya lapas, lembaga permasyarakatan. Tugas lapas ini kan adalah harus kita pahami bersama, lapas ini adalah wadah pembinaan. Bagaimana agar orang-orang yang pernah melakukan kesalahan bisa dibina untuk bisa kembali lagi diterima oleh masyarakat. Ya, nah, maka ketika mendengar kata lapas, sebenarnya yang harus masyarakat pahami, lapas ini bukan suatu hal yang semengerikan itu. Saya masih meyakini bahwa filosofi daripada lapas itu sendiri kan sekarang sudah bergeser, bahwa rumah ini bukan adalah rumah balas dendam, tapi rumah ini adalah rumah perbaikan. Nah, maka lapas harus punya mindset yang demikian pula, karena filosofinya memang dari atas sudah seperti itu. Saya masih bisa meyakini bahwa ketika ini dijalankan secara profesional, berlandaskan kepada hak asasi manusia, berlandaskan pada moralitas, berlandaskan kepada nilai-nilai agama, maka lapas itu akan menjadi rumah perbaikan, rumah peradaban, yang itu akan membawa perbaikan bagi orang-orang yang pernah melakukan kesalahan. Manis sekali. Ayo Bang Agung. Oke, tadi mungkin dari awal sudah saya spill dikit ya. Saya memang saya jujur, ini pertama kali saya datang dan masuk ke lapas gitu ya. Ke lapas yang ada di Bengkulu. Jadi memang ya awalnya memang tidak ada kepentingan apapun kan untuk datang kan gitu. Dan sepengetahuan kita yang orang awam terkait dengan lapas tadi ya, lapas itu tempat orang-orang yang pernah melakukan kejahatan dan serem ya. Gitu kan. Karena di sana kan didikannya mungkin supaya mereka nggak jahat lagi nih. Ya. Gitu. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ternyata memang ya lapas ini tidak seserem itu. Ada tempat-tempat yang bisa kita berekspresi seperti di Rubero Podcast ini kan. Jadi di sana bisa kita berekspresi. Jadi artinya ya mindset masyarakat terhadap lapas itu sepertinya harus dirubah. Ya hari ini boleh kita ya lebih mengenal sosok dari lapas ini bagaimana, lembaga pemasyarakatan ini bagaimana. Dan ternyata tidak hanya sekedar bagaimana mendidik dan membina orang-orang yang jahat, tapi yang pernah melakukan kejahatan, tapi bagaimana kita juga ada tempat-tempat untuk berekspresi ya, seperti yang sudah disediakan di Rutan Bengkulu. Itu pemuda loh yang bilang, pemuda Bengkulu. Ya, oke. Terima kasih atas apresiasinya terhadap Rutan Bengkulu dan podcast Rutan Bengkulu, podcast Rubero. Satu kata terakhir nih, saya minta satu kalimat aja deh, atau satu kata, terserah, kata paling pamungkas dari kalian untuk para teman-teman kita di luar sana. Kata pamungkas kalian lah yang bisa menggerakkan hati mereka. Satu kalimat boleh, satu kata boleh, satu paragraf boleh. Satu paragraf boleh. Mau bikin novel juga saya tungguin. Kalau satu buku nggak sempat kayaknya. Oke, dari Bang Agung. Oke. Kalau saya gini, setiap saya ketemu mungkin ya dengan anak-anak muda, mahasiswa yang di bawah ya, yang di bawah saya terus menyampaikan, ya, tidurlah untuk menjemput mimpimu, ya bangunlah untuk mewujudkan mimpi itu, teruslah berusaha, karena memang suatu yang indah itu tidak ada yang mudah. Jadi yakin saja, karena pasti akan indah pada waktunya. Masya, gitu. Saya terus menyampaikan gitu. Artinya gini, anak senja. Sering nongkrong di pantai ini pasti. Artinya memang pemuda hari ini bukan berarti harus tidur setiap hari agar bermimpi, bukan, tapi harus menemukan mimpi agar bisa mewujudkan mimpi yang kita inginkan.
dengan ya bergerak, berekspresi, dan bagaimana tugas kita sebagai mahasiswa dan pemuda untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat seperti itu. Oke, luar biasa, kata-kata yang sangat menusuk Iya. hati para pendengar ya. Tinggal kopi. Iya. Kopi sama rokok ya. Kalau Bang Riki Iya. gimana nih? Saya ingin sampaikan sebuah pesan moral ya untuk saya pribadi, karena saya selalu begini bang, setiap untayan kalimat yang saya ucapkan itu adalah tamparan bagi diri saya sendiri, dan setiap kalimat yang saya sampaikan juga adalah nasihat bagi diri sendiri gitu kan. Maka saya ingin nasihati diri saya dan teman-teman semua bahwa teruslah berisik dan berbuat baik. Teruslah berisik ketika itu baik, dan teruslah baik walaupun dikatakan berisik. Karena hari ini kita semua selaku pemuda adalah tonggak peradaban bangsa. Maka stay fokus, never give up, dan it's time the younger for take over. Jadi ini adalah waktunya kita untuk fokus, waktunya kita tidak pernah menyerah, dan ini adalah waktu kita untuk mengambil alih kepemimpinan bangsa ini. Karena apa? Kita punya tawaran politik anak muda, bagaimana politik anak muda bisa menghiasi dunia kancah pembangunan bangsa ini dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang kreatif, dengan cara-cara yang juga sesuai dengan nilai-nilai moralitas yang kita pegang. Karena hari ini sudah eranya pemuda untuk bisa mengambil alih. Karena hari ini udah eranya pemuda untuk bisa berkontribusi. Dan itu semua hanya bisa dilakukan dengan kecerdasan berpikir, keikhlasan bergerak, dan kerja-kerja yang tuntas. Luar biasa sekali. Applause untuk kita semua. Luar biasa ini. Oke, terima kasih atas waktunya dan pesan-pesan yang sangat luar biasa untuk para pemuda di luar sana, terutama di Provinsi Bengkulu. Semoga yang melihat, yang mendengar bisa mengambil sesuatu yang positif. Amin. Manfaat ya. Amin. Karena isinya manfaat semua ini. Insya Allah. Ini manfaat semua isinya. Tidak ada yang mudarat-mudaratnya, tidak ada ini. Manfaat semua pokoknya. Amin. Oke, terima kasih. Tetap saksikan Rubero Podcast untuk part-part selanjutnya. Kita akan terus mendatangkan orang-orang yang luar biasa seperti mereka berdua ini. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.